Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami dari mata kuliah Manajemen dan Kewirausahaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sesari Nurita Sabilah dengan NIM 124 10 10 28. Saya Marta Putri Sinaga dengan NIM akhir 2037. Saya Ahmad Yusron dengan NIM akhir 2065. Saya Resipral Angresto dengan NIM akhir 2070. Saya Muhammad Syifal Giwari dengan NIM akhir 2076. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada tentang produk. Next. Produk kami ini bernama Pudotin. Pudotin ini diambil dari kata pudot, yang dimana pudot ini adalah makanan dessert puding dengan cara minumnya dengan disedot. Di sini kami menawarkan beberapa varian rasanya, ada coklat, ada mangga, alpukat, dan stroberi. Untuk kemasannya sendiri, kami menggunakan kemasan botol dengan ukuran 250 mili dan 100 mili untuk hanya di PO pertama dengan harga 5.000 botol per milinya per botol dengan harga 5.000 per botol. Yang kedua ada bisnis model kanvas atau BMC. Seperti ini BMC atau bisnis model kanvas yang kami buat. Next. Yang pertama dalam BMC ini ada customer segment, yaitu remaja dengan rentang umur 13 sampai 20 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan dessert satu ini disukai oleh semua orang. Yang kedua ada value proposition, yaitu memiliki berbagai pilihan rasa, memiliki tekstur yang cair padat sehingga mudah untuk dikonsumsi, cocok digunakan sebagai pengganjal perut, harga yang terjangkau dan sangat ekonomis. Yang ketiga ada channel untuk menyampaikan value dari usaha kami kepada konsumen seperti sosial media, Instagram dan WhatsApp. Next. Yang keempat ada customer relationship, yaitu mengupdate perkembangan usaha kami, baik itu mulai dari usahanya sendiri, menu baru, bahkan promo-promo menarik. Dan di sana juga berfungsi untuk mengambil pendapat dari para konsumen. Yang kelima ada revenue streams, yaitu sumber pendapatan kami dari hasil penjualan produk. Dalam bisnis ini kami menjual puding sedot dengan berbagai macam varian rasa. Yang terakhir ada key research, sumber daya manusia, uang sebagai modal utama membuat produk dan membeli kemasan, dan teknologi serta market untuk mempromosikan produk agar protein ini. Selanjutnya ada key aktivitas utama yang kami lakukan tentunya proses produksi dari produk kami sendiri. Selain itu kami juga melakukan promosi secara aktif di berbagai platform. Halnya ada key partnership yang kami miliki untuk usaha kami adalah toko penjual botol, penjual sedotan, dan penjual bahan baku untuk membuat puding sedot. Selanjutnya ada cost structure dalam usaha produksi meliputi biaya kemasan, biaya bahan baku, biaya alat, dan biaya tenaga untuk membuat produk. Selanjutnya ada market research. Jadi market research ini kami mengumpulkan data menggunakan metode kuesioner dengan tujuan mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, dan yang kedua mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi mungkin. Jadi setelah kami melakukan market research didapatkan hasil yang pertama, yaitu domisili responden kami 69,3% berdomisili di Jember, dan jenis kelamin mayoritas yaitu perempuan dengan persentase 73%, dengan usia 80% berada di rentang 13 sampai 20 tahun, dan mereka mengaku menyukai puding sebanyak 52,6% responden dengan tingkat ketertarikan 65%. Selanjutnya yaitu varian rasa. Kita memiliki 4 varian rasa, yaitu coklat, mangga, alpukat, dan juga stroberi. Tapi rasa favorit dari responden yaitu mangga dengan persentase 43,8%. Dari kuesioner ini kami juga mendapatkan 73% responden itu memilih kemasan botol dan pengiriman secara COD dengan pembayaran cash, dan mereka memilih rentang harga 3 sampai 5.000 rupiah
dengan hasil 49,4%. Baik, yang selanjutnya adalah Bisdex. Next. Nah, yang pertama adalah permasalahan yang kami temui di lapangan. Yang pertama, produk yang jarang ditemukan di wilayah Jember. Customer meragukan kualitas bahan produk dan harga yang menurut customer itu mahal. Lalu juga customer sulit untuk mendapatkan informasi produk dan melakukan pemesanan produk. Nah, goal yang kami lakukan adalah memperkenalkan inovasi baru dari salah satu dessert yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, yaitu Pudotik. Next. Selanjutnya ada solusi. Kami memiliki 3 solusi. Yang pertama adalah menciptakan produk puding yang yaitu Pudotik agar bisa dinikmati. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari bahan maupun kemasan hingga barang bisa sesuai dengan harga yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya adalah melakukan promosi di berbagai media sosial dengan lebih dan menarik seperti Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya adalah analisis pasar. Di sini adalah ada potensial available market dengan anak-anak dan remaja sebagai yang tercantum. Selanjutnya ada total addressable market dan terakhir adalah served available market. Lalu selanjutnya adalah analisis kompetitor. Nah, di sini ada online dan affordable yaitu Pudotik kami. Selanjutnya ada affordable dan offline yaitu Puding Jember. Selanjutnya ada online dan expensive ada Gears Puding Jember, dan selanjutnya adalah expensive offline yaitu Honey Home Baked. Selanjutnya baik, yang selanjutnya adalah strategi peluncuran. Di sini kami menggunakan layanan gratis ongkir terhadap produk yang akan kami jual kepada customer agar tidak memberatkan dan senang telah membeli Pudotik. Selanjutnya ada indikator kinerja yaitu penjualan produk. Target customer dengan penjualan produk untuk 3 bulan penjualan adalah 535 orang. Lalu kemasan produk. Penggunaan botol kemasan mini dengan harga yang murah, yang memiliki kualitas yang bagus, serta adanya stiker yang melengkapi akan menambah daya tarik dari customer. Next. Baik, untuk selanjutnya ada profil tim. Yang pertama itu adalah Cesaria Yonibeta sebagai Chief Executive Officer, Ahmad Yusuf sebagai Chief Operating Officer, lalu saya sendiri Marta Putri Sinaga sebagai Chief Financial Officer, lalu selanjutnya ada Resi Sela Alresi sebagai Chief Product Officer, dan terakhir MC Alga Givari sebagai Chief Marketing Officer. Oke, di sini ya saya akan menjelaskan tentang RAB yang terdapat di dalam Bitcheck. Yang pertama kita ada komponen satuan volume, harga satuan dengan harga total. Dengan komponen ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen, yaitu ada susu, denata, gula, maizena, dan toples dengan subtotal 90.500. Nah, selanjutnya ada biaya lain-lain, yaitu ada gas, botol, stiker, tenaga kerja, kuota internet, listrik, dan transportasi dengan subtotal 125.000. Dengan total dari biaya RAB, kita mendapatkan total 215.500. Oke, baik, selanjutnya adalah jumlah biaya produksi yang tertera merupakan biaya untuk pembuatan 60 budotin. Jadi yang tertera sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu biaya produksi dari 60 budotin. Yang selanjutnya ada uraian penjualan dan juga biaya produksi. Dengan penjualan, target kita adalah 535 botol Pudotin yang terjual dengan harga jual 5.000 dengan biaya 2.675.000. Sedangkan biaya produksi kita dengan target penjualan 535 botol yaitu dengan biaya 1.872.500. Maka laba yang kami peroleh adalah 800.000, 2.500. Biasanya yaitu ada strategi marketing. Kita memakai 8 strategi marketing, yaitu yang pertama mendefinisikan tipe pelanggan utama, yang kedua menggunakan media sosial sarana media promosi yang paling mudah dan praktis, yaitu media sosial. Yang ketiga memposting feed atau story berdasarkan waktu paling aktif pengguna. Yang keempat yaitu membuat konten promosi berisi informasi yang menarik tentang produk kami. Yang kelima memberi promo seperti gratis ongkir dan promo beli 5 gratis 1. Yang keenam ada harga yang terjangkau karena kebanyakan pelanggan utama 13-20 tahun. Yang ketujuh ada menggunakan kemasan yang praktis dan menarik. Yang kedelapan ada menggunakan label merek kami dalam kemasan agar konsumen ingat akan produk dan ingin membeli kembali dari produk kami. Selanjutnya kita ada jadwal konten, di mana jadwal konten kita mulai dari tanggal 23 Oktober sampai 29 Oktober, di mana di rentang
waktu itu kita hanya ada satu konten, yaitu eh, opening dari IG dari Budodin. Yang kedua ada jadwal konten 30 Oktober sampai 5 November. Kita ada 3 konten, yaitu 2 open PO dan close PO, dan juga 1 varian rasa Budodin. Yang ketiga ada 6 November sampai 12 November. Kita ada 2 konten, yaitu open PO dan juga close PO 2. Nah, selanjutnya ada 13 November sampai 19 November. Kita ada 2 konten, yaitu ada open PO 3 dan juga testimoni. Selanjutnya di tanggal 20 sampai 26 November kita ada 4 konten, yaitu ada close PO3, open PO4, dan juga quiz Budotin. Yang selanjutnya ada di tanggal 27 sampai 3 Desember kita ada 3 konten, yaitu close PO4 dan juga open PO5 dan varian rasa dan perasaan atau konten dari Budotin. Yang selanjutnya ada 4 Desember sampai 10 Desember, yaitu kita ada 3 konten, yaitu post PO dan juga open PO, dan juga ada kuis dari Budodin. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada close PO dan juga open PO 7, dan juga yang terakhir ada weekend wish Budodin yang akan kita lakukan pada 17 Desember nanti. Guys. Yang selanjutnya ini merupakan progres. Jadi pada PO1 kami masih memproduksi ukuran 100 mili. Nah, ukuran 100 mili ini kami mendapat pesanan sebanyak 26 dan ukuran 250 mendapat pesanan sebanyak 46. Nah, totalnya itu 275.500. Kemudian kami berlima modal 150.000 dan biaya produksi 208.800. Nah, biaya produksinya ini bisa dilihat secara rinci pada laporan. Sehingga laba kotornya itu menjadi 206.700 dan laba bersih yang kita dapat pada PO1 adalah 56.700. Next. Nah, pada PO2 kami hanya menjual ukuran 250 mili. Kami mendapatkan 60 pesanan dengan total pendapatan 320.000. Dengan modal yang sama 150.000 dan biaya produksi 210.900. Sehingga menghasilkan laba kotor 25.900 dan laba bersih pada PO2 adalah 109.100. Next. Kemudian pada PO3 ini mengalami kenaikan, kami mendapat pesanan sebanyak 67 dengan total pendapatan 335.000, kemudian modal 150 dan biaya produksi 215.200. Sehingga laba kotor pemasukan yakni modal dan pendapatan dikurangi pengeluaran 269.800 dan laba bersih pada PO3 didapatkan 119.800. Selanjutnya. Pada PO4 ini kami mendapatkan 51 pesanan dengan total pendapatan 255.000. Kemudian modalnya 150 dan biaya produksi 192.600. Sehingga laba kotor yang didapat 212.400 dan laba bersih pada PO4 ini kami mendapatkan 62.400. Next. Kemudian selanjutnya pada PO5 ini kami mendapatkan 37 pesanan dengan total pendapatannya 185.000. Untuk modalnya sama 150.000 dan biaya produksinya 166.700. Sehingga laba kotornya 168.300 dan laba bersih yang kami dapat pada PO5 adalah 18.300. Selanjutnya. Nah, kemudian pada PO6 ini kami belum melakukan produksi, sehingga biaya produksi yang tertulis ini merupakan perkiraan kita. Nah, perkiraan kita ini didapat dari pengalaman PO1 sampai PO5. Jadi pada PO6 kami mendapatkan pesanan 29 dengan total pendapatan 145.000 dan modal 150. Kemudian biaya produksi yang kami perkirakan tadi sebanyak 134.900. Sehingga laba kotornya 160.100 dan laba bersih yang kami dapat pada PO6 ini adalah 10.100. Next. Nah, ini kemudian ada beberapa dokumentasi konten yang telah kami posting, baik di Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya. Nah, ini kemudian juga ada dokumentasi penjualan foto bersama customer yang telah membeli Budotin. Baik, sekian presentasi dari hasil tes air mata kuliah manajemen dari saya buat. Kami berharap banyak untuk mendapatkan nilai maksimal dari mata kuliah ini. Dan dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.